kita fokus kepada tujuan hidup berkeluarga seperti yang Pak Yus tadi sampaikan, saya teringat bagaimana kita memiliki tujuan. Setiap kita pengantin baru mesti memiliki tujuan hidup berkeluarga, itu hidup yang berbahagia. Tapi seringkali kita mari malam hari ini saya mau mengajak bersama-sama introspeksi diri ya. Apakah kita membangun keluarga kita itu di atas bangunan yang di atas fondasi yang benar. Ada satu kata dikatakan, jangan membangun rumah di atas pasir, tapi bangun rumah di atas batu karang. Nah, seringkali kita pertama mungkin kita memang punya bayangan yang indah-indah ketika kita mau menikah. Tapi apakah malam hari ini kita sama-sama koreksi hidup kita? Apakah kita membangun rumah tangga kita di atas pasir atau di atas batu karang? Nah, ada 3 hal kalau saya boleh kriteriakan ya. Apa itu pasir? Bagaimana, apa itu yang kita bangun di atas pasir? Tidak menutup kemungkinan ketika kita menikah ada dasar-dasar yang salah. Yang pertama adalah harta. Harta, kalau kita menikah dengan seseorang karena harta, itu adalah dasar yang mudah sekali gogrok runtuh ya. Karena harta itu sifatnya tidak kekal. Harta ada uang abang sayang, tidak ada uang abang ditendang ya. Nah, harta itu sifatnya tidak kekal. Jadi ketika kita menikah karena harta, marilah kita malam hari ini memperbaiki kehidupan itu. Jangan mendasarkan kehidupan kita di atas pernikahan kita di atas harta. Hal yang kedua adalah pesona wajah atau penampilan. Itu juga hal yang tidak kekal. Tidak ada orang yang muda cantik, tua juga cantik seperti pada waktu muda. Tidak, pasti akan ada sesuatu degradasi, penurunan mutu. Demikian juga bapak-bapak tidak mungkin ganteng terus seperti artis Korea gitu ya. Mungkin yang sekarang lagi yang lagi ngetren kan drakor kan, ibu-ibu sukanya drakor ya. Tapi sekarang yang suka drakor bukan cuma ibu-ibu loh, bapak-bapak juga suka drakor. Iya, aku juga nggak suka ya sekarang. Nggak pernah nonton drakor. Itu bohong gitu ya. Orang Korea ganteng-ganteng, orang Korea cantik-cantik, banyak operasinya. Jadi itu bukan hal yang kekal gitu ya. Kalau kita mendasarkan kehidupan pernikahan kita karena harta, karena pesona wajah, mari kita perbaiki. Kita belajar mencari dasar yang seperti batu karang. Hal yang ketiga adalah kedudukan atau pangkat. Rasa hormat dari manusia, semua itu bisa berubah. Kadang dorongan ini dapat membuat orang menghalalkan segala cara. Kadang-kadang ya kita menikah dengan seseorang karena dia punya pangkat, dia punya jabatan yang luar biasa. Saya satu ketika bukan bertemu saja, tapi saya tahu kehidupan seseorang. Orang ini memiliki kedudukan yang cukup lumayan di sebuah perusahaan nasional ya. Dan ketika orang itu melihat, wah, hormat semuanya lah. Satu ketika suaminya ini mengambil keputusan, dia keluar, resign dari perusahaan itu, berharap dia bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Semua orang memiliki harapan. Ketika dia resign dari kehidupan itu, dari perusahaan itu, kehidupannya bukan menjadi lebih baik. Dengan segala upaya, dengan segala hartanya, dia sudah berusaha untuk membuat perusahaan A, perusahaan B, tapi hasilnya tidak ada. Nah, itu kedudukan atau harta atau pangkat, rasa hormat dari manusia itu sudah dia tidak bisa dapatkan lagi ketika semuanya itu hilang. Jadi jangan dasarkan kehidupan pernikahan kita pada 3 hal ini. Ada harta, ada wajah yang cantik atau ganteng, pesona ya, atau kedudukan atau pangkat. Itu adalah semua yang bisa gugur, semua yang bisa sifatnya tidak kekal. Tapi apa yang sifatnya kekal? Kita mesti mendasarkan kehidupan pernikahan kita kepada hal-hal yang kekal, kepada hal-hal yang hakiki, kepada
seperti di atas batu karang kita membangun rumah tangga kita. Yang pertama adalah apa yang kita tidak boleh lupakan, yaitu Allah, Tuhan. Kita tidak harus mendasarkan kehidupan rumah tangga kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mengharapkan dan kita mendasarkan Tuhan yang menjadi dasar dalam kehidupan kita, Allah yang menjadi dasar dalam kehidupan kita. Utamakan Tuhan di dalam buat setiap anggota keluarga kita memiliki takwa kepada Dia. Hal yang kedua, saling memperhatikan dan mengutamakan seorang dengan yang lain. Itu akan membawa kedamaian. Seringkali kita mengutamakan diri kita sendiri. Tapi kalau kita mau memiliki dasar yang kuat, dasar yang teguh di dalam rumah tangga kita, hal yang kedua selain Allah adalah mengutamakan pasangan kita, mengutamakan anggota keluarga kita yang lain, mengutamakan anak kita. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah mencintai dengan tulus, apa adanya. Seringkali kita tidak bisa mencintai dengan tulus apa adanya. Ketika kita mencintai dengan tulus, orang akan merasakan dan berbahagia. Seringkali kita mencintai karena kita ada maunya. Seringkali kita berbuat baik ada maunya. Tapi belajarlah kita mencintai pasangan kita dengan apa adanya, dengan tulus, dan pasangan kita pasti akan merasakan. Itu akan membuat satu bangunan, satu pondasi di dalam kehidupan keluarga kita itu menjadi pondasi yang kuat. Ada 3 hal. Yang pertama adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri. Kemudian yang kedua adalah saling memperhatikan, mengutamakan pasangan kita. Dan yang ketiga adalah mencintai dengan tulus.